Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bertemu lagi di ruang belajar KKG PAI Kecamatan Sragen dengan saya Ibu Resti Chandrasari dari SD Negeri Sine 3 Sragen. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar untuk kelas 3 pada bab 6 tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Bab 6 Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Masa kecil Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan pada masa Raja Namrud bin Ka'nan bin Kushi yang sifatnya zalim pada tahun 2295 sebelum Masehi. Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan di Faddam Aram, Babilonia, Irak. Ayah Nabi Ibrahim bernama Azar dan pekerjaannya sebagai pembuat berhala. Suatu hari, Ibrahim bertanya kepada ibunya, "Siapa Tuhanku?" Ibunya menjawab, "Aku." "Dan siapa Tuhan ibu?" Ibunya menjawab, "Ayahmu." "Dan siapa Tuhan ayah?" Jawab ibunya, "Namrud." "Lalu, siapa Tuhan Namrud?" Ibunya menamparnya. Masa kecil Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim sempat diperintahkan ayahnya untuk menjual patung. Namun, Ibrahim malah menghina dan mengejek patung-patung itu. Lalu, ada yang melaporkan pada ayahnya dan ayahnya pun sangat marah. Dan Ibrahim berkata kepada ayahnya yang diabadikan dalam Quran surah Maryam ayat 42 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yu'ni 'anka syai'a. Yang artinya, ingatlah ketika dia Ibrahim berkata kepada bapaknya, "Wahai bapakku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikit pun?" Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhan. Ibrahim duduk lama dan merenung hingga datang malam. Dia melihat bintang besar. Ibrahim berkata, "Inilah Tuhanku." Namun, bintang itu tidak bertahan lama dan kemudian menghilang. Nabi Ibrahim berkata, "Tidak, bukan ini Tuhanku. Tuhan tidak akan menghilang." Kemudian, melihat bulan dan matahari, tapi hasilnya sama. Ibrahim bingung dengan masalahnya dan memohon hidayah. "Sesungguhnya, aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi." Kemudian datanglah malaikat Jibril dan berkata, "Patuh dan tunduklah kamu." Ibrahim berkata, "Aku tunduk dan patuh kepada Tuhan alam semesta." Semenjak itu, Ibrahim mengetahui hakikat kebenaran yang telah lama dicarinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengangkat Ibrahim menjadi nabi dan rasul. Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala. Setelah diangkat menjadi rasul, Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak umatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan berhala. Ketika penduduk Babylon sedang berpesta malam hari, Nabi Ibrahim alaihissalam membawa kapaknya dan menyelinap untuk menghancurkan lebih dari 70 berhala. Setelah selesai, Nabi Ibrahim alaihissalam mengalungkan kapak di leher patung yang terbesar, kemudian pulang dan tidur dengan nyenyak. Mengetahui hal itu, Raja Namrud marah dan memerintahkan penduduk untuk membawa kayu bakar dan membakar Nabi Ibrahim alaihissalam hidup-hidup. Namun, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak terbakar sedikit pun kecuali tali yang mengikatnya
dan itulah mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam. Melihat kejadian itu, banyak penduduk yang mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam kecuali Raja Namrud yang sombong. Kelahiran Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam adalah putra pertama Nabi Ibrahim alaihissalam. Dilahirkan di kota Syam atau Palestina. Ibunya bernama Hajar. Istri pertama Nabi Ibrahim alaihissalam yang bernama Siti Sarah merasa cemburu karena Sarah belum dikaruniai seorang anak. Hajar dan Ismail dibawa ke Faran yang kemudian bernama Mekah dengan membawa bekal secukupnya, lalu ditinggal oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Suatu hari, bekal minumnya habis. Hajar pun kebingungan. Munculnya mata air Zam-Zam. Dalam suasana mencekam, Hajar meninggalkan putranya untuk mencari air. Lari ke sana kemari, dari Bukit Safa ke Bukit Marwah hingga 7 kali namun tidak membuahkan hasil. Kemudian, Hajar menghampiri putranya yang menangis sambil memukul-mukulkan kakinya ke tanah. Terjadilah mukjizat dari Allah SWT. Bekas pukulan kaki Ismail memancarkan air dengan deras. Airnya bening, lembut, dan tawar. Hajar menggenggam air itu dan meminumnya. Inilah yang dikenal dengan air Zam-Zam. Setelah beberapa saat, banyak kafilah yang datang untuk minum air tersebut dan akhirnya Faran berubah menjadi kota yang ramai. Pengorbanan Nabi Ismail alaihissalam. Pada suatu hari, Nabi Ibrahim alaihissalam menjenguk istri dan anaknya di Mekah. Kemudian, beliau bermimpi untuk menyembelih Ismail. Mimpi bagi para nabi tidak lain adalah wahyu dari Allah SWT. Ibrahim berkata kepada Ismail, "Wahai anakku, sesungguhnya aku telah bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka, bagaimana pendapatmu?" Ismail menjawab, "Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang diperintahkan Allah SWT kepadamu. Insya Allah, nanti ayah akan melihatku termasuk orang-orang sabar." Di tengah perjalanan, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail diganggu oleh jin, lalu dilempar dengan batu sampai 3 kali yang dalam ibadah haji disebut Jumratul Ula, Wusta, dan Aqobah. Akhirnya, sampai di Bukit Mina, tempat yang ditunjuk Allah SWT. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hendak melakukan niatnya, wahyu Allah pun datang. "Wahai Ibrahim, engkau telah berhasil melaksanakan perintah Tuhanmu dalam mimpimu. Kami akan memberi pahala yang setimpal dengan ketaatanmu." Lalu Jibril pun datang dan menggantikan Ismail dengan domba. Sehingga yang disembelih bukanlah Ismail, melainkan domba, dan Ismail di rumah dengan selamat. Latihan evaluasi. Silahkan anak-anakku yang soleh dan solehah menulis soal berikut ini dan mengerjakannya di buku tugas masing-masing. Soal yang pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam hidup pada zaman raja. Soal yang kedua, ayah Nabi Ibrahim alaihissalam bernama. Soal yang ketiga, ibu Nabi Ismail alaihissalam bernama. Soal yang keempat, air yang memancar dari pukulan kaki Ismail disebut. Soal yang kelima, yang disembelih Nabi Ibrahim alaihissalam bukanlah Ismail, melainkan domba yang dibawa oleh malaikat. Alhamdulillahirobbilalamin. Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak. Semangat belajarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.